Baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Adapun materi kita pada hari ini adalah menanggapi pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan di Ponpes Al Zaitun. Di sini perlu kita menjelaskan supaya kita dapat memahami pelaksanaan sholat berjamaah itu ada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaj'alur rijala quddamal ghilman wan nisaa khalfal ghilman. Rawahu Muslim. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat laki-laki di depan anak-anak. Jadi sab laki-laki dewasa, kemudian di belakangnya itu anak-anak. Wan nisaa khalfal ghilman. Sab wanita di belakang anak laki-laki. Jadi di sini jelas ada pembatasan sabnya itu laki-laki dewasa, kemudian anak-anak. Yang laki-laki selanjutnya di belakangnya itu sab wanita. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari Anas bin Malik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbilu alaina biwajhihi qabla ayyukabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami sebelum mengangkat takbiratul ihram. Fayaqulu, maka Rasul berkata, tarassu wa'tadilu, rapatkan barisan dan luruskan barisan itu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi aturan sholat berjamaah itu dalam kondisi normal, tidak ada di situ darurat, pandemi, saf itu diluruskan. Bagaimana meluruskan saf itu? Yang sebelah kiri melihat ke sebelah kanan, yang sebelah kanan melihat ke sebelah kiri melalui bahu masing-masing, bukan kaki, bahunya. Dan Rasulullah selalu menganjurkan bahu, antara bahu itu bersenggolan, artinya sangat rapat ya. Wah, tadi lu setelah dirapatkan luruskan. Jadi pelaksanaan sholat berjamaah itu tidaklah jarang-jarang, tapi rapat. Ini yang perlu kita sampaikan informasi berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian alasan yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren Az-Zaitun, kenapa dijarangkan safnya? Baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Karena ini memahami ayat. Jadi ayat itu tidak boleh dipahami dengan logika.
ayat itu tidak boleh dipahami dengan pikiran masing-masing, tapi itu berdasarkan ahli tafsir. Di sini kita ambil rujukan tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul yang disusun oleh Kiai Haji Saleh, yang menyatakan surat Al-Mujadalah ayat 11 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berikanlah kelapangan dalam majlis, maka Allah akan melapangkan bagi kamu. Dalam Asbabun Nuzul dijelaskan, ini ayat turun ketika sholat Jumat dilaksanakan di Madinah. Orang-orang yang sudah dahulu masuk ke masjid pada hari Jumat itu tidak memberi peluang untuk orang-orang yang datang dari pahlawan Badar sebagai tamu, maka mereka tidak memberi tempat. Akhirnya turun ayat yang disampaikan oleh Rasulullah supaya memberikan tempat itu kepada tamu yang datang, yang sudah duduk berdiri, yang sudah datang duduk. Maka merasa orang-orang yang tadinya sudah duduk merasa ini tersinggung. Lalu Allah menurunkan ayat ini supaya perintah Allah itu, perintah Rasulullah itu harus ditaati. Tamu itu harus dihormati. Jangan dipersempit tempat duduk orang yang akan datang sehingga ada kesulitan mereka untuk masuk ke dalam majlis itu. Jadi bukan sabnya dilapangkan. Ini satu keliru. Tetapi kita melapangkan hati kita bagi orang yang baru datang, dipersilakan untuk masuk, berikan tempat duduk. Jadi ini harus kita pahami dengan benar. Jadi jangan melalui logika, ya. Ayat itu harus melalui ahlinya. Yang berikutnya, yang keempat, ya. Jadi dalam sholat berjamaah, kenapa ada orang beragama lain ikut di dalamnya melaksanakan ibadah dia? Ini terjadi kerancuan dalam beribadah. Masalah ibadah itu tidak ada toleransi, ya. Masalah toleransi itu dalam muamalah, ya silakan. Tapi dalam ibadah lakum dinukum waliyadin. Masalah agamamu itu bagimu, masalah agamaku bagiku. Ini sudah ada aturan. Yang berikutnya, yang kelima, kita sampai kelima kita soroti. Idul Fitri ini menurut pimpinan pondok pesantren, ya, Bapak Panji Gumilang itu mengatakan Idul Fitri itu hari raya makan-makan. Kan saya mengatakan Idul Fitri itu riayo mangan-mangan. Yauma yafturun nas. Wah, itulah alha yauma yudhhin nas. Enggak usah repot-repot memaknai, kembali ke fitrah. Apa kembali ke fitrah? Dari sejak kecil harus dijaga itu fitrah. Nanti koruptor ada di dalam bui, puasa Ramadan harus bebas. Kenapa? Sudah kembali fitrah suci, kan? Kan enggak. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita. Dari mana itu maknanya? Kok bisa hari makan-makan, ya? Idul Fitri kembali fitrah, kembali suci. Kenapa kembali fitrah? Karena kita sudah ditata, dididik, dilatih oleh Allah untuk mengendalikan diri kita, sehingga pantaslah orang-orang yang mengikuti aturan-aturan rambu-rambu dalam ibadah puasa Ramadan, baik siang malam harinya, dia akan memperoleh prestasi kemenangan, hari kemenangan. Angkat situ bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kembali suci,
Karena Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa karena iman dan keikhlasan, maka Allah ampunkan dosanya yang sudah berlalu. Jadi jangan salah pengertian Idul Fitri itu. Kenapa disebut hari kemenangan? Karena dia sudah mendalikan dirinya lahir dan batin. Maka selama 1 bulan ditempah manusia untuk melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan yang diperoleh pada bulan suci Ramadan. Ramadan ini adalah yurmilu dzunuba fi. Disebut bulan suci Ramadan di annahu, karena dia yurmilu dzunuba fi, menghancurkan, melebur dosa-dosa orang-orang yang beriman. Jadi setelah dia puasa, setelah mendirikan diri dari berbagai hal yang dilarang oleh Allah, maka diberikanlah dia la'allakum tattaqun, piala takwa. Jadi ini kemenangan. Jadi tidak tepatlah rasanya makna Idul Fitri itu hari raya makan-makan. Ya, semoga kita memahami, jadi jangan sampai dilogikakan makna-makna itu. Logika ini bertentangan dengan logika iman. Kita boleh pakai logika, tapi logika iman. Iman itu lebih tinggi daripada pemikiran manusia. Sehingga kalau kita dinaikkanlah logika di atas iman, nah ini rusak kita. Jadi semoga kita dapat memahami, seharusnya pesantren itu ada memberikan teladan, bukan memberikan suatu hal yang membingungkan masyarakat. Karena kita mengharap sangat, kita terima kasih banyak berdiri pesantren-pesantren dalam rangkaian membina generasi ke depan. Ya, marilah pesantren-pesantren yang lain memberikan contoh, jangan memberikan suatu hal-hal yang bingungkan masyarakat. Karena ini adalah mendidik anak manusia. Subhanallah. Yaum ijalur. Pemuda hari ini, generasi hari ini, itulah pemimpin yang akan datang. Kita harapkan pesantren ini dapat suatu wadah membina generasi ke depan lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.